Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bugar dan ini kita sore hari ya. Keluarga besar UMP juga mungkin yang menyimak kegiatan ini. Saya berharap keluarga besar UMP dalam kondisi baik. Saya sendiri dan teman-teman sejauh ini kita pantau kondisinya juga baik, aktivitas berjalan lancar. Memang untuk jadwal kerja kita ada sedikit perubahan yang dari awalnya jam 7 sampai dengan pukul 16 ini menjadi pukul 7.30 sampai pukul 15. Tapi saya kira target-target yang ingin dicapai, proses pembelajaran dan ini menjelang ujian juga persiapannya berjalan dengan lancar. Kalau fatwa tentang bagaimana kesehatan itu sebenarnya yang paling sahih itu dari teman-teman Fakultas Kedokteran UMP atau mungkin yang mereka menggeluti bidang itu ya. Saya sendiri perawat coba menerapkan beberapa hal yang menurut saya bisa membuat sehat. Saya mencoba untuk supaya sehat itu membuat hari-hari itu dibikin senang. Aktivitas pagi sampai sore tadi pertama kita juga masuk ketemu, saya ingin suasananya pun senang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu faktor pendukung lain. Diawali dengan kita bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas ibadah ringan, kemudian santap sahur, itu juga makanan kita atur sebisa saya. Bukan orang yang terlalu baik mengatur makanan, tapi mencoba menyeimbangkan antara karbohidrat, nasi dan sebagainya, protein, tempe, daging kalau pas lagi ada, minuman dan buah itu kita awalkan. Itu kemudian bangun setelah sahur kita tunggu sholat subuh dan kita juga tidak tidur, lanjut dengan aktivitas jalan kaki di pagi hari. Itu saya yakini bahkan bukan hanya di bulan puasa, itu membuat badan kita menjadi bugar. Berangkat ke kampus dan alhamdulillah sampai sore juga kita masih tetap bisa fit. Yang pertama makannya itu memang mestinya tidak terlalu banyak yang mengandung karbohidrat. Imbanglah, proteinnya ada di situ, elektrolitnya ada, itu dari sisi makanan. Yang kedua, kita langsung ada aktivitas. Yang saya lakukan di rumah itu adalah jalan kaki, meskipun hanya di depan rumah, dan saya hitung waktunya juga hanya sekitar 30. Dan ini ternyata saya perhatikan juga harus diimbangi dengan tidur malamnya tidak terlalu malam. Nah, lebih bagus lagi kita praktekkan coba, habis subuh coba disempatkan untuk tadarus Al-Quran. Itu ketika kita tadarus minimal 50 ayat, kalau yang bisa lebih itu lebih bagus gitu kan. Setelah itu kemudian kita keluar jalan. Purwokerto saat ini sedang adem, kabutnya sedang turun. Nah, itu buat jalan kaki enak. Kemudian nanti membuat kita menjadi olahraga yang bisa menunjang aktivitas ibadah kita. Yang pertama tentu tadi yang saya lakukan, olahraga ringan di pagi hari. Dan bagi sebagian orang, jika memang memungkinkan ada waktu dan tenaga cukup, bagus juga olahraga di sore hari menjelang buka puasa. Tetapi olahraga yang terlalu diforsir, yang membutuhkan tenaga yang berat, menurut saya tidak suka ke sana. Meskipun mungkin ada orang yang melakukan. Dan saya kira keluarga besar UMP juga demikian. Di dalam sholat yang kita lakukan, itu juga ada olahraganya. Jangan sampai kita kecapean, kemudian nanti akan tidur dan giliran waktunya kita sholat malam malah justru kita tidak bisa sholat kan itu. Jadi pikir saya itu sepedaan yang saya biasa suka ini karena aktivitas sampai sekarang saya belum lakukan lagi. Paling yaitu jalan pagi dan sesekali saya angkat beban gitu kan, meskipun tidak terlalu lama. Tapi saya rasa karena usia ya Mbak Endah ya, semakin kesana saya ingin masa otot juga bagus dan postur tidak bungkuk, maka saya coba angkat beban. Pertama, jadikan puasa itu seperti biasa pada saat kita melakukan aktivitas di luar puasa. Ada rasa senang, ada rasa gembira, dan itu akan membuat energi kita secara tidak sadar atau mungkin di alam bawah sadar itu menjadi bangkit, menjadi bagus. Yang kedua tentu imbang antara konsumsi makanan gitu kan. Kemudian dikonsumsi makanan juga harus imbang itu antara karbohidrat, protein, vitamin dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya istirahat tidur itu juga harus cukup. Ya, tidur di siang hari memang ibadah, tetapi ibadahnya orang puasa itu bukan tidur. Kemudian membatasi aktivitas sampai terlalu larut malam.
Nah, itu barangkali juga nanti akan membuat kita menjadi kurang bugar. Aktivitas kita lakukan mulai barangkali sepertiga malam terakhir. Nah, itu saya pikir akan membuat kita semakin baik. Artinya itu, menjaga asupan gizi yang baik, perasaan kita, pikiran kita juga dibuat yang happy, yang senang, menikmati ibadah ini dengan baik, olahraga juga dilakukan sesuai kemampuan, istirahat tidur juga demikian. Saya kira dengan demikian membuat ibadah kita menjadi nyaman. Puasa ini dijalani juga enak. Dalam teori kesehatan itu ada, manusia itu makhluk biopsikososio-spiritual, gitu kan. Manusia itu utuh, holistik. Sakit tangannya akan berdampak pada pikirannya juga sakit. Itu bukan hanya giginya yang sakit, seluruh badan sakit. Lebih dari itu nggak boleh dicolek kan. Kita berupaya untuk bisa sehat fisik kita, sehingga perasaan kita, pikiran kita itu juga akan sehat, jernih di dalam menjalani proses kehidupan. Dan puasa ini betul sekali Mbak Ida tadi sampaikan, membuat kita itu untuk semakin bisa menata diri kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih menyenangkan setelah nanti kita Idul Fitri. Begitu, dan menyenangkannya itu tentu kita sehat badannya, ketemu dengan mereka, beraktivitas gitu kan, dan kita menuju kepada karakter yang baik, yang menyenangkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.